Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana biibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruzan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lazi basahu bil haqqi basyiran wa nadira wa da'iya ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, Dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya, dan diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Amin, Allahumma amin. Wahai saudaraku semuanya, semoga dirimu selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah subuh yang indah ini saya membawakan tausiah yang berjudul Pada Hari Ketika Bumi Mengajarkan Manusia Tentang Arti Kepasrahan. Hadirin rahimakumullah, di tanah Sumatera yang megah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan hingga tanah Aceh yang dimuliakan, hari-hari belakangan ini bukan lagi dihiasi senyum, melainkan jeritan yang tenggelam dalam derasnya arus, dan air mata yang tak sempat jatuh karena langit telah lebih dulu menangis. Ada hari ketika manusia berhenti berbicara karena lidah tak lagi mampu mendeskripsikan duka. Hari ketika mata menangis, lalu akhirnya air matanya habis, dan yang tersisa hanyalah sesak yang tidak bisa dikeluarkan dan doa yang tidak bisa diucapkan namun mengguncang arsy Allah. Hari itu adalah hari yang disaksikan oleh Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bumi terbelah, sungai naik, tanah merosot, langit mengirim perintah, dan alam menurunkannya sebagai firman tanpa huruf. Malam ketika bumi menegakkan sabdanya, bukan untuk menakuti, tetapi untuk menegur dengan cara yang paling lembut, yang tampak paling menyakitkan. Wahai saudara-saudaraku semuanya, bencana bukan sekedar hujan yang turun, melainkan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengetuk pintu hati manusia, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan yang terlena dan mengangkat derajat hamba-hambanya yang sabar. Bumi tidak pernah mengkhianati tugasnya. Ada rumah yang hanyut, ada masjid yang terendam, ada anak kecil yang kehilangan ayah, dan ada seorang ibu yang memeluk pakaian kering anaknya karena tubuh anaknya tak pernah kembali. Bukankah ini saksi bahwa dunia hanyalah titipan? Bukankah ini bukti bahwa apapun yang kita genggam dapat hilang dalam sekejap embusan takdir? Bencana bukanlah kemarahan yang salah sasaran, dan bukan juga kutukan bagi orang-orang yang Allah benci. Bencana adalah surat cinta yang ditulis Allah Subhanahu wa taala dengan tinta air hujan dan tanda tangan takdir. Bencana adalah sapuan tangan Allah Subhanahu wa taala yang menghapus dosa-dosa yang selama ini tidak kita sadari menumpuk. Tidak ada yang terjadi tanpa rencananya. Tidak ada air yang bergerak kecuali dengan izinnya. Manusia sering lupa bahwa dunia hanya persinggahan, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim teguran yang tidak bisa diabaikan.
Musibah bukan hukuman, tetapi jalan pulang menuju kesadaran bahwa kita terlalu sering lupa kepada Dia yang memberi hidup. Allah berfirman, tidaklah suatu musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Quran Surat Al-Fakabun ayat 11. Di Sumatera Utara, di mana air mengambil, di sana Allah mengembalikan. Di sana sungai seakan mengamuk, menerjang apa saja yang dilewatinya. Orang-orang sibuk menyelamatkan sisa harapan, sementara angin malam berbisik lirih. Tidak ada yang benar-benar milikmu, kecuali amalmu. Di sebuah desa yang diterjang banjir bandang, seorang laki-laki tua berdiri memegang bingkai foto yang hanya tinggal setengah. Sebagian foto hilang tersapu arus, setengah wajah istrinya hilang, setengah wajah anaknya hilang. Ia memeluk bingkai itu erat, seolah-olah di dalamnya masih ada napas, masih ada suara, dan masih ada harapan. Setelah isak tertahan, ia berkata, "Ya Rob, aku telah kehilangan semuanya, tapi jangan biarkan aku kehilanganmu." Air mata itu tidak hanya menggambarkan kehilangan, tetapi pengakuan jujur manusia bahwa dunia ini bukan miliknya untuk disimpan. Dan ketika seorang hamba menangis dengan sepenuh jiwa, arsy bergetar karena Allah Maha mendengar. Di Sumatera Barat, ketika tanah turun, langit membuka pintu doa. Masjid-masjid tenggelam oleh lumpur, kain sejadah terapung, namun nama Allah Subhanahu wa taala tetap menggema dalam dada orang-orang yang beriman. Mereka bersujud di tanah basah karena mereka tahu Allah Subhanahu wa taala tak pernah jauh. Hati manusialah yang sering menjauh. Longsor itu datang bukan seperti ancaman, tetapi seperti kebenaran yang tak bisa ditolak. Di kaki gunung yang retak, seorang ibu berdiri sambil memegang sepasang sandal kecil anaknya. Sandal berwarna merah, warna yang paling disukai putrinya. Ia menggenggamnya erat-erat seolah itu adalah tangan kecil anaknya yang dulu selalu menggenggam tangannya ketika menyeberang jalan. Namun pada hari itu, tangan itu tidak lagi ada. Ia tidak menjerit, tidak berteriak, dan tidak menghina takbir. Ia hanya melihat ke langit yang masih gelap dan berat, lalu berkata dengan suara yang pecah, "Ya Allah, Engkau mengambil anakku, tapi Engkau tidak mengambil imanku. Itu sudah lebih dari cukup bagiku, ya Rabb." Betapa indahnya hati yang tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala di tengah duka sebesar gunung. Di Aceh, negeri yang pernah hancur tapi tidak pernah tumbang, betapa sering engkau diuji wahai Aceh. Namun betapa kuat pula hatimu, seakan Allah rindu mendengar rintihanmu, rindu melihatmu bangkit, rindu melihatmu mengangkat tangan ke langit dan berkata lirih, "Cukuplah Allah bagi kami." Aceh diajari oleh sejarah bagaimana rasanya ditelan lautan, digulung gelombang dan diguncang bumi. Namun Aceh juga diajari bagaimana caranya berdiri kembali dengan iman yang tidak pernah habis. Ketika bencana terbaru datang, ketika sebagian tanah kembali bergerak, ketika beberapa kampung kembali diliputi air, orang Aceh hanya menunduk dan berkata, "Kami sudah pernah kehilangan seluruh dunia kami, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami, ya Allah, ya Rabb, maka kami tidak akan meninggalkanmu sekarang." Dari negeri ini, manusia belajar bahwa luka bisa membangun iman, bahwa musibah bisa melahirkan ketabahan, bahwa kehancuran bisa menumbuhkan kekuatan, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hamba yang selalu mengetuk pintunya dengan air mata. Bencana bukan cara Allah menghancurkan, tapi cara Allah memperbaiki. Wahai jiwa-jiwa yang berduka, ketahuilah saudaraku semuanya, air mata yang jatuh di waktu bencana tidak pernah sia-sia. Malaikat mengumpulkannya sebagai bukti cinta bahwa engkau tidak menyerah pada takdir, tetapi menyerahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah Subhanahu wa taala meruntuhkan apa yang terlalu kuat kita pegang agar kita kembali menggenggamnya. Kadang Allah Subhanahu wa taala membuat kita kehilangan agar kita ingat pemilik sejati. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan gelap agar kita mencari cahayanya, dan kadang Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dunia kita agar kita kembali berenang menuju surganya. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa sakit, kepayahan, musibah hingga duri yang menusuk kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kita sering salah pahami sebagai hukuman. Dunia menangis tapi malaikat menyambut. Bagi mereka yang wafat dalam musibah ini, malaikat turun dengan wajah lembut, mengusap ketakutan mereka, menggantinya dengan ketenangan. Mereka pergi dengan air mata tapi disambut dengan cahaya. Mereka meninggalkan dunia yang gelap tapi masuk ke alam yang tidak pernah mengenal malam. Mereka pergi karena bumi memanggil, tapi tiba di tempat yang tidak pernah mengenal kehilangan. Di balik puing-puing ada harapan, di balik sungai yang meluap ada doa yang kian deras, di balik tanah longsor ada iman yang semakin kokoh. Sesungguhnya bangsa ini tetap satu dalam luka. Siapapun kita, dari manapun kita berasal, doa kita hari ini sama. Ya Allah ya Rabb, lindungilah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh kami. Angkatlah musibah ini ya Rabbi. Kuatkan hati keluarga yang ditinggalkan, berikan cahaya bagi mereka yang kehilangan, dan jadikan bencana ini sebagai jalan kembali kepadamu ya Rabbi. Ya Allah, hati kami hancur, tapi kami yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Rabbi. Ya Allah ya Rabb, jika musibah ini adalah caramu membersihkan dosa kami, maka bersihkanlah kami walau harus melalui air mata. Jika musibah ini adalah caramu mengangkat derajat kami, maka angkatlah kami walau harus melalui rasa sakit yang panjang. Ya Allah, untuk saudara kami di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, berikanlah mereka kekuatan ya Rabbi yang tidak dapat diberikan dunia. Berikan ketabahan kepada mereka semua yang hanya Engkau bisa taruh di dada mereka. Berikan kepada mereka cahaya di setiap tempat yang gelap. Berikan kepada mereka pengganti di setiap tempat yang hilang. Dan bagi mereka yang Engkau panggil, jadikanlah kuburnya selembut taman surgamu. Terangi perjalanan mereka, ringankan hisab mereka, tempatkan mereka di sisi orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Bencana memang meruntuhkan bangunan, tetapi ia juga membangun kembali hati manusia dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh harta, jabatan atau dunia. Semoga Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh dibalut dengan kesabaran, dijaga dengan rahmat-Mu, dan dibangkitkan kembali oleh kekuatan iman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.